Marahnya itu nggak bisa ditahan. Jadi dia tahu kalau sedang marah. Tapi dia itu nggak bisa ngerem marahnya. Lah, setelah diperiksa EEG itu gak normal. Akhirnya diskusi. Mbak dokter punya pasien, seorang wanita umurnya 40 tahunan lah. Tapi sudah nikah sampai 4 kali. Gejala itu jaluan. Ada, yaitu gampangannya hypersex lah. Dulur-dulur Mbak Dokter semua, jumpa lagi terkait pembahasan yang sebelumnya itu kan epilepsi. Ya ini masih rentetannya. Jadi gini, epilepsi yang kita ketahui itu kan nek misalnya wong epilepsi, kemudian serangan epilepsi, bentuknya kan paling kejang kaku, menghentak-hentak, atau mek meneng toai. Itu namanya epilepsi tipe absan. Nah, Mbak Dokter ini punya beberapa kasus yang kita itu nggak akan nyangka kalau itu adalah epilepsi. Kasus yang pertama itu Mbak Dokter terima ketika masih sekolah spesialis. Bahasa kerennya PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis. Mbak Dokter itu nerima rujukan dari Kalimantan. Jadi pasien ini SMA cewek orang Kalimantan, dirujuk dari rumah sakit Kalimantan ke Dr. Sutomo. Kemudian tak periksa secara klinis neurologis normal. Kemudian tak tanya. Keluhannya itu adalah Mbak ini tadi atau cewek SMA ini tadi itu gampang marah. Marahnya itu nggak bisa ditahan. Jadi dia tahu kalau sedang marah. Tapi dia itu nggak bisa ngerem marahnya. Lah, sudah dikonsulkan ke bagian psikiatri atau psikiater. Sudah diterapi ya tidak ada perbaikan. Akhirnya karena jenenge sik sekolah ya. Kita konsulkan ke senior Mbak Dokter, dosennya Mbak Dokter. Coba planningkan MRI. Siap dokter. Di MRI hasilnya normal. Akhirnya setelah kita konsulkan kok normal ya. Wis jalan terakhir direkam otak alias EEG alias ensefalografi. Setelah diperiksa EEG itu gak normal. Akhirnya diskusi, dikonsulkan ke senior, kemungkinan Mbak ini tadi ketika dia marah berlebihan yang tidak tertahankan itu adalah bentuk dari serangan epilepsi. Karena rumahnya jauh di Kalimantan, Mbak Dokter bilang sesuai advisnya senior, dikasih obat oral anti epilepsi selama 2 minggu. Nanti 2 minggu lagi kita evaluasi bagaimana. Begitu kontrol, ternyata hasilnya membaik. Pasien ini gak gampang ngamuk dan iso ngerem nek kate ngamuk. Heran kan? Ternyata begitu Mbak Dokter selesai sekolah menjadi spesialis, Mbak Dokter menerima 2 kasus yang sama. Dua-duanya adalah anak SMP. Anak SMP ini tak tanya, dulu dia pernah infeksi otak enggak? Ternyata iya. Jadi pernah dirawat di rumah sakit selama setengah bulan akibat infeksi radang selaput otak yang membuat dia nggak sadar. Setelah itu anaknya itu nggak labil, gampang muring-muring. Lah kok sudah berobat ke psikiater nggak ada perbaikan, datanglah ke praktekan klinik Kentir Care. Nah, datang ke praktekan Mbak Dokter. Begitu tak periksa, iki kasus yang sama. Saya bilang sama orang tua, Pak ngapunten, kalau ada kesempatan kita MRI sekaligus kita rekam otak. Keluarga setuju, direkam otak dan MRI, hasilnya adalah memang epilepsi.
Karena apa? MRI-nya ada sedikit kelainan, di rekam otaknya juga ada kelainan. Akhirnya Mbak dokter sama, tak kasih obat. Pak, ini tak kasih obat selama 2 minggu, nanti kontrol ya. Kita lihat responnya membaik atau enggak. Ternyata membaik. Jadi, salah satu bentuk serangan epilepsi itu adalah ngamuk sing gak jelas. Dulur-dulur, nek ono tonggo sampean, konco sampean kok gampang ngamuk. Gon rene, tak priksoe. Ya jenenge ojo-ojo iku adalah bentuk epilepsi. Guyon ya guyon. Tapi ya faktanya ada. Mbak dokter punya 3 pasien seperti ini. Nah, gejala berikutnya ini penderita epilepsi. Tapi kalau jenengan nggak nyangka kalau ini adalah bentuk epilepsi. Mbak dokter punya pasien, seorang wanita umurnya 40 tahunan lah. Tapi sudah nikah sampai 4 kali. Nah, nikah sampai 4 kali ini istri yang pertama, kedua, ketiga ya cerainya alasannya sama. Suami yang keempat, suami 1, 2, 3 cerai. Suami yang keempat itu sangat care sama istrinya. Dia sampai mengobatkan istrinya ini ke psikiater ya nggak ada perbaikan yang bermakna. Gejala yo kate ngomongku gak enak sakjane. Gejala iku jaluan. Ada yaitu gampangannya hypersex lah. Iki temenan. Suaminya yang keempat itu saking care-nya dia berobat ke psikiater. Istrinya diajak berobat yang ada perbaikan. Kemudian dari teman spesialis kesehatan jiwa dikonsulkan ke Mbak dokter. Tak periksa. Pemeriksaan logisnya yo normal, gak ono masalah, normal. Terus apa? Tak MRI normal. Akhirnya saya bilang sama suaminya, Pak, ngapunten nggih. Apa kersa untuk dilakukan pemeriksaan EEG, elektroensefalografi. Oh monggo dokter. Kalau memang itu demi kebaikan istri saya, silahkan. Nah, akhirnya dilakukan MRI. Hasilnya adalah, dilakukan pemeriksaan elektroensefalografi atau pemeriksaan kelistrikan otak. Hasilnya adalah memang kelistrikan di otaknya itu abnormal. Mbak dokter curiga, jangan-jangan gejala dia jaluan atau hypersex itu hubungannya dengan serangan epilepsi. Akhirnya tak jelaskan apa adanya ke suami dan pasien. Kita coba obati ya selama 2 minggu. Membaik atau enggaknya ya kita tunggu nanti hasilnya. 2 minggu kemudian ini sang suami sama istri datang. Datang ke Mbak dokter itu sumringah, senyum. Kenapa? Karena setelah diobati itu gejala hypersexnya atau jaluannya itu menurun. Dan bahkan sekarang kehidupan seksnya mereka berdua itu sehat. Gak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, apa yang Mbak dokter alami dengan pasien ini, jadi ternyata ilmu saraf itu luas. Jadi ilmu ini Gusti Allah yang hanya setitik tetes ketika air tangan kita dicelupkan itu segitu luasnya. Masih banyak misteri di dalam otak kita yang tidak terejawantahkan dengan jelas. Ternyata epilepsi yo gejalai kayak gini. Jaluan. Tak nyongkol kan sampean? Ternyata seperti itu. Itu epilepsi dan alhamdulillah sampai selama 3 tahun pengobatan tak rekam otak ulang hasilnya normal. Akhirnya perlahan-lahan dosisnya tak turunkan. Sampai sekarang saya bilang sama pasiennya, Bu, apa obatnya mau di stop? Jangan dok, saya itu nggak pede. Saya nggak apa-apa minum obat yang dosis paling rendah. Paling nggak sanggup saya biar nggak gangguan lagi, biar nggak jaluan lagi. Nah, itu kasus yang kedua. Gak nyongko ya, ternyata itu adalah epilepsi. Nah, sing ketiga iki yo lucu saja nih.
seorang manajer bank. Manajer bank iki wonge apik. Bahkan diakui sama anak buahku wonge apik. Bahkan di lingkungannya pun terkenal baik orangnya. Cuma dalam beberapa bulan ini timbul perubahan perilaku. Perilaku niku wonge dadi ngamukan. Misuan, maki-maki anak buah. Ya intine ngamukan. Kemudian nek pas biasa ya biasa kayak Cuma kan perubahan perilaku seperti ini tuh kan nggak bagus. Nah, ternyata diajak berobat ke psikiater. Nggak ada perubahannya maksimal, akhirnya dari psikiater dirujuklah ke mbak dokter. Tak periksa, ternyata pemeriksaan neurologisnya nggak normal. Terus saya bilang sama keluarga, Bu, nggih, Mbah, saran saya terbaik untuk Bapak, kita lakukan pemeriksaan MRI ya. Saya curiga ada sesuatu di otaknya Bapak yang saya nggak tahu. Tapi pemeriksaan saya positif. Gimana? Oke dok, kalau memang itu buat kesembuhan suami saya lakukan. Akhirnya tak periksakan, tak MRI, hasilnya ada tumor. Tumor di area prefrontal. Nah, setelah dilakukan MRI, tumor itu ternyata jinak. Kita nyebutnya tuh meningioma di area frontal dan sedikit mendasak ke area prefrontal. Jadi gejala yang dialami Bapak iki ternyata tak tanyai, Pak, nggih Pak dokter, apa sering nyeri kepala? Iya dok, sering dok. Ya tak kayak obat tuku iku enak. Cuma makin lama kok tak kasih obat iku dosisnya tak naik kok nyeri kepala enggak berkurang, malah saya gampang ngamuk nang anak buahku. Terus ya apa dok? Ya sudah, gini Pak. Tumor ini adalah tumor jinak. Lah, pengalaman Mbah, kalau ada kasus kayak gini itu lebih baik dioperasi. Ya apa? Wis ngene. Saiki tak kasih obat. Tentunya obat di dalam yang Mbah kasih itu adalah obat oral anti epilepsi. Karena marahnya dia itu akibat gangguan kelistrikan di otak.